Nilai-nilai bahwa sebagai seorang pemimpin kita harus bekerja dengan 3H. 3H, tadi 3B, sekarang 3H. Ini lagi musim 3 ya. Lagi musim 3, Bu. Ya. Jadi adalah heart, hand, dan head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hi life friend, welcome to BNI Life Corner, di mana kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang inspiratif bersama saya, Widya Laras. Sampai saat ini kita sadar bahwa masih banyak sekali perempuan di luar sana yang merasa kurang percaya diri, merasa insecure, serta khawatir terhadap penampilan fisik, juga dalam menjalani rutin multiperan yaitu berkarir dan berkeluarga. Karena merasa tidak sesuai dengan anggapan, persepsi, ataupun standar yang ada di masyarakat. Nah, live friend, hari ini kita kedatangan ibu, seorang profesional juga sangat inspiratif dan berpengaruh khususnya di industri finansial. Kita sambut Ibu Neni Asriani selaku Direktur Bisnis PT BNI Life Insurance. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Widya. Sehat Ibu ya hari ini ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, hari ini kita ingin mengajak perempuan-perempuan Indonesia biar lebih tampil percaya diri, Bu. Karena memang saat ini mereka yang menjalani multiperan dalam karir serta berkeluarga, ada juga yang mereka merasa insecure, Bu. Ya. Gitu ya, baik secara fisik ataupun mereka untuk mengembangkan potensinya dalam dirinya. Nah, boleh Bu, izin kita ngobrol ringan aja Bu, siang hari ini. Menurut Bu Neni, apa sih Bu definisi perempuan cantik bagi Ibu? Nah, perempuan cantik itu tidak harus dilihat hanya dari penampilan fisiknya. Setuju. Yang paling penting justru inner beauty-nya, kecantikan yang timbul dari dalam. Justru itu yang berpengaruh kuat. Bukan fake ya Bu? Ya, kadang-kadang kita melihat ada orang yang cantik sekali secara fisik, belum tentu juga enak dilihat, Betul. belum tentu juga menarik. Setuju. Betul. Jadi memang inner beauty itu yang sebenarnya menentukan seseorang itu cantik atau tidak. Tapi sebaliknya ada orang yang mungkin secara wajah tidak terlalu cantik, tetapi karena memiliki inner beauty kelihatan Aura ya Bu ya? auranya kelihatan cantik. Positif. Nah, untuk perempuan cantik ini pun juga harus bisa menghargai diri sendiri. Ya, dengan menjaga penampilannya, menjaga perilakunya juga, serta selalu mengasah ilmunya sehingga bisa memiliki wawasan yang luas. Selalu upgrade diri ya Bu ya, pengetahuan. Upgrade dirinya. Jadi itu harusnya full package. Ya, 3B tadi. Ya, brainnya ada, beauty and behavior. Jadi kalau tiga-tiganya dimiliki, tentunya akan kelihatan jauh lebih cantik. Life friend, menurut Ibu Neni itu ada 3B. Jadi life friend bisa cek masing-masing. 3B itu udah cek belum masing-masing ya. Tadi ada brain, ada beauty, dan ada behavior. Nah, sekarang kita mau tahu nih life friend, siapa sih sosok inspiratif dalam hal kepercayaan diri bagi Ibu Neni? Yang pertama tentunya almarhum ibu saya. Almarhum ibu saya itu adalah ibu rumah tangga yang mendedikasikan waktunya full time kepada keluarga. Tetapi satu hal ya Mbak Widya, yang saya lihat dan selalu saya pedomani ya dari ibu saya itu menjaga penampilan. Meskipun ibu rumah tangga tadi ya Bu. Jadi Okay. setiap pagi selalu menjaga penampilan, selalu wangi, berdandan dan sebagainya, sehingga beliau juga percaya diri gitu. Betul. Nah, jadi itu yang membuat saya ya harusnya seperti ini. Kadang-kadang kita lupa nih, kalau kita wanita karir juga kadang-kadang kalau udah Sabtu Minggu ya kita udah pengennya dasteran ya Bu. Itu, Udah males dandan tuh setiap hari gitu ya. Iya. Nah, sosok inspiratif yang lainnya kalau kita lihat misalnya wanita karir adalah di BNI itu ada direktur perempuan ada 3 wanita-wanita hebat dan tangguh. Itu ada Ibu Susi, Ibu Korina, dan Ibu Novi. Ya tentunya beliau-beliau itu ya sudah full package si 3B tadi. 3B udah pasti udah ya Bu pasti ya. Gitu ya. Karena saingannya kalau direktur BNI Bu. Iya, tentunya perusahaan besar ya Bu ya. Pasti. Nah, itu menurut saya juga tokoh-tokoh inspiratif yang juga menginspirasi saya ya.
Berikutnya kalau di pemerintahan saya suka lihat tuh Ibu Sri Mulyani. Aduh itu Ya, Ibu keren banget, Bu Sri Retno Mulyani. Marsudi Ya, itu Kemenlu kita ya, Bu ya. sangat inspiratif gitu ya. betul. Kalau Setuju. internasional, saya lagi suka sama Kamala Harris. Ya, wapresnya Amerika itu kan Keren banget, gitu ya. setuju. Jadi keren banget wapres inner beauty-nya di keluar, Amerika. penampilannya oke Kelihatan dan ya, Bu ya. cerdas. Betul. Jadi buat Smartnya. saya ibu-ibu yang tadi saya sebutkan tadi itu sama semuanya. Betul. Dengan Satu Kamala. full package kalau kata Full Ibu ya, package. 3B tadi ya. Jadi live Ya. friend semua tuh bisa kelihatan. Jadi nggak perlu hanya casingnya aja ya Bu Yes. yang cantik, Yes. tapi harus ada smartnya juga dengan selalu upgrade diri ya Bu ya. Jadi 3B udah paling kunci dari Ibu Neni. Nah, next Bu, Ibu sebagai pemimpin perempuan. Apa aja sih Bu tantangan kepemimpinan yang Ibu hadapi nih Bu? Pastinya kan ada tantangan-tantangan ya Bu ya sampai yang sampai saat ini nih posisinya. Boleh di-share mungkin Bu Neni silakan Bu. Nah, seiring dengan peluang yang diperoleh oleh perempuan nih untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dalam Ya. pengambilan keputusan, ya tentunya challenge kita yang utama adalah bagaimana bisa membuktikan bahwa sebagai perempuan memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tidak kalah dengan laki-laki. Bahkan Ya. kalau bisa kita harus jauh lebih baik gitu ya. Jangan Betul. sampai dijadiin eksekutif perempuan hanya karena ada kuotanya gitu. Ya kan Iya. nggak gitu. Iya. Tapi kita juga harus memastikan memiliki kapasitas dan kapabilitas yang bisa bersaing Iya. dengan Hanya karena ada laki-laki. jatah gitu ya, Bu, ya, betul. Bukan hanya itu, tapi harus membuktikan bahwa kita juga mampu gitu ya. Punya potensi ya Bu ya. Berikutnya juga nih dengan kita punya tim, contoh saya nih, tim saya juga mayoritas adalah laki-laki. Iya Bu. Jadi tentunya kan egonya laki-laki ada ya. Betul. Egonya laki-laki dipimpin oleh seorang wanita ya. Tapi bagaimana kita berperan di situ, Ya. menjalankan fungsi ya sebagai leader tentunya, karena Ya. memang saya ditunjuk di situ untuk jadi leader, ya, memberikan arahan dan sebagainya. Tapi juga di lain sisi juga harus bertindak sebagai ibu yang mengayomi Iya. dan juga sebagai teman kalau di luar, ya kan? Ya kalau kita jaim-jaim nggak mau berteman di luar ya susah juga kan? Betul, Nah, Bu. itu juga perlu balancing di situ. Betul. Dan juga kalau sebagai wanita ya atau perempuan, kita punya waktu, punya keluarga. Jadi Betul. bagaimana juga challenge-nya adalah membagi waktu bekerja dengan keluarga. Ya buat saya karir dan keluarga itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan sama pentingnya. Betul. Dan Setuju. keberhasilan dari seorang perempuan tentunya memerlukan support penuh dari keluarga. Pastinya Bu, itu untuk support dari keluarga itu pasti akan sangat berpengaruh kepada Ya. diri perempuan ya Bu ya. Ya, betul. Nah, menurut Bu Neni, apa aja sih Bu karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Bu? Senang nih saya kalau ditanya ini ya, karena Wah. memang untuk menjadi seorang pemimpin, Ya. pertama harus amanah dan menjunjung tinggi integritas. Ya, paling Ya. penting ya Bu ya, itu ya nomor satu. Dari Bu. dulu dari kecil dari keluarga saya selalu ditanamkan nilai-nilai yang namanya integritas dan amanah. Ya. Ya. Selalu saya diingatkan bahwa yang namanya jabatan itu adalah amanah atau kepercayaan. Sudah Bukan diberi hak. kepercayaan. Jadi kadang-kadang orang merasa, oh itu adalah hak saya. Bukan. Itu adalah jabatan. Jadi bukan berarti kita harus menerimanya. Tapi itu harus ada kepercayaan yang diberikan dari orang lain kepada kita. Justru diberi tanggung jawab ya Bu ya. Ya, itu yang harus dipegang teguh. Kemudian sebagai seorang pemimpin tentu juga kita harus bisa menjadi role model. Ya. Jadi walk the talk, leading by example sih. Kita nggak bisa hanya ngomong tok, Ya. tapi harus juga memberikan contoh. Ya. Apa yang kita omongin ya harus kita jalanin gitu kan. Ya. Nah, kalau nggak dibilang sama timnya omdok kan, Betul, Bu. ngomong doang, Cuma gitu bisa kan. nyuruh-nyuruh Nah, doang itu. gitu Nah, ya, itu yang Bu. mesti kita juga coba lihat Kita bisa kasih karakter langsung. seorang pemimpin. Nah, yang saya paling suka juga adalah nilai-nilai bahwa sebagai seorang pemimpin kita harus bekerja dengan 3H. 3H, tadi Ya. 3B, sekarang 3H. Ini lagi Oke. musim 3 ya. Lagi musim 3 Bu. Ya, jadi adalah heart, hand, dan head. Iya. Ya, jadi Heart, bekerja hand, itu head. Oke. harus dengan hati. Kalau kita bekerja dengan hati, tentunya kita akan selalu
apa ya, benar-benar menyelami pekerjaan tersebut, menyenangi pekerjaan tersebut, ya passionnya akan ada, karena bekerja dengan hati, tapi bukan baperan gitu ya. Betul Bu. Nah terus pakai tangan, artinya apa? Harus selalu siap membantu tim apabila tim itu memerlukan solusi atau memerlukan bantuan. Nah ini ketika juga, ada masalah gitu ya Bu. Dan yang paling penting juga head. Jadi seorang leader itu harus juga punya wawasan yang luas, kemudian strategi ya yang bisa menuntun timnya untuk menuju ke arah yang lebih baik. Nah dalam hal ini komunikasi, dan harus memiliki komunikasi yang baik dan arahan yang jelas serta tegas. Hal lain yang saya juga garis bawahi dari karakter yang harus dimiliki seorang leader itu harus berani melakukan terobosan. Kalau enggak, ya Bu ya. Ya kalau seorang leader hanya jadi comfort zone, dia ya begitu aja gitu ya, ikutan aja, tentunya nggak akan ada nilai lebih bagi organisasi tersebut. Betul. Saya setuju bahwa kita harus, di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Tetapi tetap harus memberikan warna tersendiri bagi organisasi. Betul. Itu Mbak Widya. Oke, berarti tadi dari karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, udah pasti nomor satu harus amanah ya Bu ya. Amanah karena itu juga integritas diri kita ya Bu ya kepada perusahaan gitu ya. Apalagi juga kita harus bisa, nggak cuma bisa nyuruh doang, tapi kita bisa kasih contoh langsung. Dan yang paling penting itu 3H kalau kata Bu Neni ya Bu. Heart, hand, dan head gitu. Jadi kita nggak cuma asal kerja, datang pagi, pulang kantor gitu ya Bu ya, tapi memang menjiwai pekerjaan tersebut. Ketika tim kita pun ada masalah, kita kasih langsung ke aksi cepat tanggap, lalu juga strateginya pun kita bisa solving bareng-bareng ya Bu Neni ya. Terus juga tadi komunikasi sama arahan yang jelas. Karena kalau misalnya komunikasi sama arahan yang gak jelas juga, ketika goalnya ada tapi ternyata kita strateginya kayak gini nggak jelas komunikasinya dengan tim, nah itu nanti kemana-mana jalannya ya Bu ya, malah nggak jadi satu tujuan. Oke, tadi ada inovasi juga, lalu biar bisa nggak cuma biasa-biasa aja, standar-standar aja ya Bu ya. Nah sekarang saya mau tahu nih, kira-kira gimana sih Bu cara Ibu menghadapi tantangan dalam membagi waktu bekerja dan berkeluarga nih Bu? Apalagi kan Ibu berperan sebagai seorang profesional di kantor, juga sebagai ibu di rumah untuk anak-anak. Memang berat ya, tapi kan hidup ini adalah pilihan. Ketika kita memutuskan untuk menjadi profesional atau bekerja, tetap dua-duanya penting, karir dan keluarga tetap penting, tapi bagaimana cara kita membagi waktu itu adalah juga yang lebih penting. Jadi kalau untuk wanita karir, tidak mungkin kita bicara quantity time atau waktu yang banyak. Orang banyakkan waktunya di kantor kok. Betul Bu. Lebih banyak di kantor daripada di rumah. Tapi yang harus kita pegang adalah quality time. Quality ya Bu ya. Oke, waktu tidak mungkin banyak, tetapi kita punya waktu yang berkualitas. Itu yang harusnya kita manfaatkan dengan baik. Bagaimana tuh maksudnya quality time? Jadi juga sebenarnya dengan kualitas yang terbatas. Toh sekarang teknologi juga udah maju. Kita bisa melakukan komunikasi intens ya dengan keluarga, anak dan sebagainya. Kita bisa pakai video call sekarang bisa pakai WA, bisa telepon. Toh itu juga komunikasi kalau komunikasinya dengan baik itu juga bisa menggantikan peran kehadiran secara fisik. Ya penting di situ ada intention, ada perhatian, attention juga kepada keluarga kita, bahwa kita ingat walaupun kita bekerja. Nah, di luar itu, apabila di luar pekerjaan, mungkin Sabtu Minggu lah misalnya Mbak Widya contohnya, ya kita pasti udah lelah bekerja nih, butuh refreshing, butuh me time. Tapi kalau kita jadi punya keluarga yang nggak bisa me time sendiri ya. Ya saya berupaya kalau refreshing itu melakukan semuanya di rumah. Jadi kalau saya pengen olahraga, saya nggak pernah datang ke klub-klub olahraga. Kenapa ya? Karena saya nggak punya waktu. Kalau saya harus keluar, bagaimana dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya gitu kan? Jadi saya melakukannya di rumah, olahraga di rumah. Bisa bareng ya Bu ya. Sayangnya kalau bareng kan belum tentu hobinya sama Mbak. Betul ya kan? Kita nggak bisa sekarang sama juga, bisa beda. Tapi minimal ada kehadiran kita fisik di rumah dengan waktu yang terbatas tadi gitu ya. Kemudian kalau kita perlu misalnya relaksasi, ya misalnya massage atau
ataupun kita perlu spa dan sebagainya, kan kita bisa panggil orang di rumah. Betul, sekarang udah banyak yang home service ya Bu ya. Kita bisa lakukan di rumah, minimal bisa anak-anak bisa lihat. Toh itu juga adalah bentuk-bentuk bagaimana kita membagi waktu gitu ya. Dan di situ kita bisa di sela-sela itu berkomunikasi dengan baik dengan keluarga. Nah, berikutnya lagi adalah selalu mencari waktu bersama untuk bonding. Itu juga penting tuh ya. Benar-benar Bu, bonding. Biasa ada keluarga tuh liburan ya, tapi liburan juga susah juga sekarang nih. Dengan situasi susah juga sekarang, ya, situasi sekarang, dan kalaupun lagi situasinya oke juga dengan pekerjaan yang berbeda-beda dan sebagainya, mungkin nggak terlalu mudah juga untuk mencari waktu yang tepat. Tetapi kita bisa lakukan misalnya seminggu sekali, dan ini yang saya lakukan, saya selalu minta waktu kepada anak-anak misalnya, kasih dong waktu di Sabtu atau Minggu siang atau malam terserah, kita makan bersama, kumpul bareng. Yang semua penting kita bisa di situ saling bonding, saling bisa berinteraksi gitu ya, dan disitulah kita akan tercapai namanya keluarga-keluarga yang bisa saling memahami gitu. Itu menurut saya paling penting juga. Betul, jadi benar-benar memang janjian ya Bu ya, berarti mungkin di weekend Sabtu atau Minggu at least makan siang atau makan malam gitu ya Bu ya sama anak-anak. Baik, banyak sekali nih Bu, dan termasuk saya Bu, banyak sekali perempuan yang melihat Ibu ini sebagai sosok inspiratif. Boleh di-share nggak sih Bu, gimana cara Ibu mengelola dan merencanakan untuk keuangannya Ibu nih? Ya, betul Mbak Widya nih, perencanaan keuangan itu harus dimulai sejak dini. Ya. Dan satu hal yang perlu kita sama-sama sepakati ya, bahwa penghasilan itu tidak pernah akan cukup kalau tidak dikelola dengan baik. Mau berapapun penghasilan kita, selalu gaya hidup kita akan mengikuti penghasilan. Penghasilan naik, gaya hidupnya naik. Terus aja ya. Lifestyle-nya mempengaruhi ya Bu. Kadang-kadang jangan lifestyle nanti naiknya lebih tinggi daripada penghasilannya. Aduh, itu mengerikan itu Bu. Jadi memang kita dari awal itu harus punya satu komitmen bahwa yang namanya penghasilan itu kita dari awal udah punya disisihkan dari awal jumlah yang harus dikelola, baik itu diinvestasikan maupun dibelikan asuransi dan sebagainya ya. Pokoknya itu adalah sudah dari awal ditentukan. Jadi bukan sisa. Kadang-kadang orang bilangnya kan gini ya, deh nabung kalau ada sisa. Nanti ya. Tapi emang udah nanti kalau ada sisa spare ya Bu ya. Kayaknya nggak ada sisanya tuh nanti kan. Atau kalau ada sisanya kecil banget. Buat gitu. Ini deh nanggung masih ada sisa gitu kan Bu. Jadi harusnya itu dari awal sudah dialokasikan itu dana tersebut ya. Nah pada saat mengelola tentunya ada 3 pilar dari perencanaan keuangan yang harus selalu kita pegang. Itu ada yang namanya proteksi, kemudian akumulasi dan distribusi. Apa itu ya? Proteksi berarti dari awal kita harus memikirkan untuk memproteksi baik jiwa, kesehatan maupun harta benda. Karena kalau kita udah punya tapi kita nggak proteksi harta benda itu, kalau terjadi resiko kan uang kita habis juga, harus menggantikan itu. Nah kemudian kalau jiwa dan kesehatan itu, nah ironisnya orang Indonesia tuh biasanya lebih banyak mengalokasikan dananya untuk asuransi mobil dan rumah tuh nomor 1. Kesehatan tapi dan jiwa nanti. Malah belum ya Bu. Jiwa dan kesehatan itu adalah kan orang yang istilahnya misalnya harus menjadi tulang punggung keluarga. Lah, kalau terjadi resiko tentunya akan mengganggu kestabilan keuangan daripada keluarga tersebut. Nah, jadi proteksi. Nah biasanya proteksi ini tentunya perannya asuransi di sini ya. Nah kemudian akumulasi. Ya kalau akumulasi juga begitu, ketika kekayaan kita mulai menumpuk, kita mesti berpikir juga bagaimana memberikan return yang optimal. Bagaimana agar kekayaan ini bisa berkembang. Ya kan, tentunya kita harus investasikan. Tadi beli produk asuransi juga ada yang memang bisa memberikan akumulasi ya. Ada tambahannya Bu ya sekarang. Dan jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Jadi kita harus diversifikasi tuh. Don't put your money in one bucket ya Bu ya. Biasanya your egg biasanya. Oh your egg ya. Nah itu jangan satu keranjang karena apa, nanti pecah semua. Jadi harus kita distribusikan. Masih ada tetap ada resikonya ya Bu ya, meskipun untuk akumulasi dana tadi perkembangan. Dan terakhir adalah distribusi. Oke, kita harus pikirin juga kalau punya keluarga bagaimana nanti bisa mewariskan kekayaan kepada generasi kita berikutnya. Nah betul. Ini yang harus dipikirkan dari awal. Betul Bu. Jadi concern ketiga pilar tadi ya Bu ya untuk pengelolaannya keuangan dan perencanaan keuangan. Jangan sampai nih life friend
pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan kita. Dan pastinya 3 pilar tadi dari Bu Neni itu untuk mengelola dan merencanakan keuangan. Baik, selanjutnya Bu, bagaimana BNI Life berperan dalam perlindungan terhadap masyarakat khususnya perempuan, Bu Neni? Tentunya BNI Life hadir memberikan perlindungan dan solusi bagi masyarakat, ya khususnya nanti kaum perempuan. Ya, kita tahu bahwa resiko itu selalu ada dan selalu mengancam kita. Tinggal bagaimana cara kita mengelola resiko ini. Salah satunya ya tentu dengan melakukan transfer risk. Memindahkan resiko tersebut kepada mana? Kepada pihak asuransi tentunya. Iya. Ya. Sama asuransi. Dan di dalam keluarga, perempuan itu mayoritas sebagai decision maker dalam hal keuangan. Iya, Ya biasanya kan? kalau kita Pemutusnya tawarin suami perempuan, misalnya kan? pasti saya tanya istri Ibu, dulu jadi gitu. decision maker. Nah, ketika menjadi decision maker, tentunya harus mempertimbangkan 3 pilar. Yang tadi proteksi, akumulasi, dan distribusi. Untuk proteksi, BNI Life hadir dengan produk-produk baik itu asuransi jiwa, kesehatan, termasuk penyakit kritis. Penyakit kritis juga ada ya Bu ya. Nah, untuk bagaimana akumulasi, mengakumulasikan dana, BNI Life juga punya produk-produk yang seperti solusi pintar, solusi abadi maupun high end pro. Jadi lengkap BNI Life itu memberikan solusi buat kaum perempuan ya maupun juga beserta keluarganya. Nah, untuk distribusi, bagaimana mewariskan? BNI Life juga punya. Kalau kita mengasuransikan dengan uang pertanggungan tertentu, tentunya uang pertanggungan ini kan akan bisa digunakan untuk warisan. Ahli warisnya ya Bu ya langsung mempersiapkan kehidupan nanti apabila nanti mungkin yang di cover ya tertanggungnya meninggal dunia. Jadi ini juga solusi yang full package dari BNI Life. Paket komplit ya Bu ya. Paket komplit dari BNI Life itu ada untuk mengelola sama merencanakan keuangan udah pas banget berarti ya Bu. Dari 3 pilar tadi BNI Life berarti udah ada semua ya Bu ya. Proteksinya kita tadi ada asuransi jiwa ada ya Bu ya, jiwa, kesehatan, penyakit kritis pun ada karena di Indonesia juga banyak tuh ya untuk yang kayak kanker gitu-gitu ya Bu, jantung itu pun bisa di cover oleh BNI Life. Lalu akumulasi kita ada tadi solusi pintar lalu ya Bu, high end pro, solusi abadi betul. Bisa. Juga distribusi nasabah itu bisa mendapatkan uang pertanggungan ya Bu ya sebagai warisan betul. Dan asuransi lebih mudah ya Bu ya harusnya untuk pengurusan urusan warisan nih seperti itu. Nah, terakhir nih Bu, pesan apa yang ingin Bu Neni sampaikan untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana nih Bu sebagai sosok inspiratif kita nih Bu? Tentunya sebagai perempuan-perempuan hebat nih, kita semua sebagai perempuan-perempuan hebat ini memiliki peran dan tantangan yang berbeda di setiap zamannya, ya kan? Apapun profesi kita, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai wanita karir, sebenarnya kita tetap bisa berkontribusi sesuai dengan peran kita masing-masing. Ya, kita bisa berperan membangun mulai dari keluarga, ya kan? Kemudian mungkin daerah, bangsa dan negara. Itu bisa kita tekuni bersama gitu ya. Kita bisa involve di situ. Kemudian juga dalam berperan memberikan inspirasi bagi orang lain ya, dengan memberikan value-value yang bermakna bagi kehidupan gitu. Itu penting sekali, dan apalagi kalau buat perempuan biasanya kita harus kasih value kepada anak supaya itu menjadi pegangan hidup dia ke depan. Ya, sedikit banyak dalam mengarungi kehidupan kita harus kasih value-value biar bisa mandiri ya Bu ya. Bisa mandiri ya. Nah, kemudian juga kita dikasih peluang bisa menduduki jabatan-jabatan strategis ya, yang pengambil keputusan. Betul. Ya, tentunya dia harus juga cerdik melihat peluang-peluang tersebut, memanfaatkan berbagai kesempatan dengan kerja keras dan kerja cerdas. Yes, betul. Ya. Kerja cerdas sekarang ya Bu. Kerja cerdas. Nah, nggak cukup itu kerja keras. Semua bisa dilakukan kalau kita memiliki 3B. Ya, brain, beauty, dan behavior tadi. Ya. Ya, yang terakhir, ini yang penting tadi Mbak Widya bilang gimana caranya nih sebagai perempuan ya. Sebagai decision maker dalam keuangan keluarga, kita harus melakukan perencanaan keuangan sedini mungkin dan dengan sebaik mungkin. Mungkin ini yang kita harus garis bawahi bersama supaya mungkin keluarga dan anak-anak kita tentu terjamin
masa depannya. Ya. Itu Sedini mungkin, segera mungkin ya life friend ya. Jadi kita bisa harus maksimal, jadi bisa bijaksana juga ya Bu ya, dalam mengelola dan merencanakan keuangan ya Bu Neni ya. Oke, ada lagi mungkin Bu Neni yang mau ditambahkan? Buat saya sebenarnya udah cukup banyak nih Mbak Widya yang sampaikan ya. Jadi saya percaya perempuan-perempuan hebat di sini semua, di teman-teman ini semua sudah mempersiapkan diri untuk berkontribusi mulai dari keluarga, bangsa dan negara. Dan tentunya saya ingin kita semua mampu menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya dengan tetap mengupgrade diri agar kapasitas dan kapabilitas kita terus dapat meningkat dan bisa bersaing dengan kaum laki-laki. Betul, gitu. Setuju banget Bu Neni. Terima kasih Ibu Neni. Terima kasih Mbak Widya. Sangat inspiratif sekali hari ini Ibu Neni ya, seorang perempuan yang memang juga seorang profesional, seorang ibu dalam keluarga. Nah tadi dari diskusi ringan kita ada 3B. Ada 3B, beauty, brain, dan behavior. Lalu dalam pekerjaan juga ada Ibu info untuk 3H ya Bu ya. Harus dengan hati, harus dengan tangannya, hand, lalu dengan kepalanya untuk strateginya ya Bu ya. Lalu dalam perencanaan keuangan ada 3 pilar juga, proteksi, akumulasi, dan distribusi. Dan pastinya ada paket lengkap dari BNI Life ya Bu ya. Baik. Sekian BNI Life Corner kita hari ini. Stay healthy, stay positive, easy life, ingat BNI Life. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Neni. Terima kasih Mbak Widya. See you in the next BNI Life Corner.